Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku ayat-ayat tauhid, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai dari halaman 85 tentang haramnya menyakiti kaum muslimin. Haramnya menyakiti kaum muslimin. Dan penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu hadis yang menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang menyakiti kaum muslimin. Kita akan membaca. Imam At-Tirmidzi mengatakan, يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عوراته وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Aqsam dan Al-Jarud bin Mu'az, keduanya mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Al-Husain bin Waqid dari Aufa bin Dalham, dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lalu menyeru dengan suara yang keras. Beliau bersabda, "Wahai orang-orang yang telah berislam dengan lisannya dan belum merasuk keimanan dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian mencerca mereka, janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudara muslimnya, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya. Barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, niscaya Allah akan membongkar keburukannya, meski dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian penulis menyebutkan rijal sanad perawi hadis dan berkata, hadis ini sahih, alhamdulillah. Dalam hadisnya terdapat larangan menyakiti kaum muslimin, larangan mencela mereka, dan larangan mencari-cari aib mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala At-Tirmidzi haddatsana Yahya ibnu Aqsam wal Jarud bin Mu'ad. Berarti At-Tirmidzi mendapatkan hadis ini dari berapa ulama? Dari berapa ulama? Dua. Yang pertama siapa? Yahya bin Aqsam. Dan yang kedua? Al-Jarud bin Mu'ad. Siapakah Yahya bin Aqsam? Yahya bin Aqsam bin Muhammad At-Tamimi. Beliau meninggal pada tahun 242 Hijriah. Seorang alim, imam, faqih, perawi hadis, dan qadhi Ahlul Basrah. Qadhi di daerah Basrah.
dan masuk dalam tingkatan tabi'in. Berarti beliau selevel dengan tabi'in seperti siapa? Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, dan seterusnya. Kana min kibaril fuqaha'i fi zamanihi. Termasuk di antara ulama besar di zamannya. Washtahara anhu annahu kana syadidal qurbi minal khalifatil Abbas al-Ma'mun. Dan terkenal bahwa beliau punya hubungan sangat dekat dengan Khalifah Al-Ma'mun, salah satu khalifah Abbasiyah. Dan beliau banyak membantah Syiah, terutama Syiah Imamiyah. Berarti di zaman itu Syiah Imamiyah sudah berkembang. Demikian pula membantah Mu'tazilah, terutama untuk pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena itu setelah wafatnya Yahya bin Aktham, Mu'tazilah dan Syiah menyebut beliau, si Yahya bin Aktham ini, ulama Yahya bin Aktham, dengan orang fasik, pendusta, kafir. Mu'tazilah dan Syiah menyebut Yahya bin Aktham sebagai orang fasik, orang kafir, pendusta. Dan banyak tuduhan yang lainnya. Bahkan sebagian mengatakan syaribal khamrah. Yahya bin Aktham minum khamr. Padahal ini adalah tuduhan yang diberikan oleh mereka. Dan banyak mendapatkan tuduhan sebagaimana yang dialami oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wal Jarud bin Mu'ad. Dan juga mendapatkan riwayat dari Jarud ibnul Mu'ad. Siapakah Al-Jarud ibnul Mu'ad? Al-Jarud bin Mu'ad. Jarud bin Mu'ad As-Sulmi, kunyahnya Abu Mu'ad. Beliau termasuk ulama dari daerah Tirmidzi. Makanya satu daerah dengan At-Tirmidzi. Dan di antara muridnya adalah At-Tirmidzi, kemudian Ahmad bin Shu'aib bin Ali, dan beberapa ulama yang lainnya. Sementara di antara gurunya adalah Walid bin Muslim, Sulaiman bin Hayyan, Harun ibnul Mughirah, Waqi' ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Wallahu alam. Kita tidak terbiasa belajar hadis sehingga tidak terbiasa mengenal biografi para ulama. Qala haddatsana Al-Fadl ibnu Musa. Mereka mendapatkan hadis dari Al-Fadl bin Musa. Qala haddatsana Al-Husain ibnu Waqid an Aufa bin Dalham an Nafi'. Nah, sekarang kita lihat biografi Nafi'. Nafi' mantan budaknya Abdullah bin Umar. Dulunya budak Ibnu Umar, lalu dibebaskan, kemudian dipek mantu, dinikahkan dengan putrinya. Termasuk di antara a'immatut tabi'in, ulama besar di zaman tabi'in yang ada di Madinah. Dan di antara ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana alimun bil fiqhi. Beliau seorang ahli fikih, katsirar riwayah, banyak mendapatkan riwayat hadis. Wa yu'addu Malik bin Anas
ashhara man lazamahu wa haddatha anhu. Dan murid terkenalnya adalah Imam Malik bin Anas. Dan sering Imam Malik ini membersamai beliau. Wa qila anhu, pujian tentang Nafi', la yu'rafu lahu khata'un fi jami'i ma rawah. Tidak pernah dikenal ada yang salah dari semua riwayat Nafi'. Tidak pernah dikenal ada yang salah dari semua riwayat Nafi'. Beliau meninggal pada tahun 117 Hijriah. Rahimahullah. Dan Nafi' adalah budak. Ulama berbeda pendapat asal usulnya dari mana. Ada yang mengatakan berasal dari daerah Maroko. Dan ada yang mengatakan berasal dari daerah Naisabur. Dan sebelum diberi nama Nafi', namanya adalah Abrashhar. Kemudian dalam peristiwa peperangan, beliau menjadi tawanan. Lalu oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjadi budak beliau, kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar. Wallahu alam. Baik. Dan Nafi' Maula Ibnu Umar ini termasuk di antara sanad Dhahabiyah. Jadi ada sanad yang disebut dengan sanad emas. Sanad emas diantaranya adalah dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Semua ini tidak bisa diragukan lagi tentang kepercayaan orang ini. Orang-orang yang memiliki tingkat thiqah yang sangat tinggi. Dari siapa tadi? Imam Syafi'i, Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Sehingga disebut sebagai sanad Dhahabiyah. Sanad emas. Hadis ini pasti langsung dinilai sahih. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nada bi sautin rafi'. Beliau meneriakkan dengan suara yang lantang. Sehingga ini disampaikan dengan keras, penuh penekanan. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbi. Wahai orang-orang yang sudah menyatakan masuk Islam dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, tapi iman belum masuk dalam hatinya. Apakah ini berarti sama dengan beliau menuduh para sahabat belum mukmin? Bukan demikian. Namun maksudnya adalah hadza nida'un littahdhir. Ini adalah panggilan untuk memberikan peringatan. Li'annal imana yajibu ayyakuna bil jawarih ba'dama yasduqu wa yastaqirru fil qalbi. Fayakunul af'alu wal a'malu wal istijabatu lil awamiri wan nawahi dalilan ala hadzal tasdiq. Karena iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan anggota badan. Setelah orang itu membenarkan dengan hatinya, maka perbuatan dan amalnya mengikuti perintah dan larangan, dan itu bukti akan kebenaran iman dalam hatinya. Sehingga beliau kasih peringatan seperti ini ya. Wahai orang-orang muslim yang iman belum masuk dalam hatinya,
Artinya belum terwujud dalam perbuatan lahiriahnya. Lalu beliau kasih peringatan beberapa perbuatan salah karena mengganggu muslim. La tu'dzul muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Jangan menghina mereka. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Jangan mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim. Karena siapa yang mencari-cari aurat kesalahan saudaranya sama muslim, tatabba'allahu auratahu. Maka Allah akan cari kesalahannya. Wa man tatabba'allahu auratah. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, yafdahu walau fi jawfi rahlih. Maka Allah akan membongkarnya meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Peringatan yang disampaikan Nabi SAW. Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yadkhul imanu fi qalbih. Wahai orang-orang yang sudah menyatakan Islam dengan lisannya, tapi iman belum masuk dalam hatinya. Sekali lagi, ini bukan maksudnya menuduh sahabat belum beriman. Namun maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana seorang guru yang ngasih peringatan kepada muridnya. Wahai para jamaah yang, misalnya guru menyampaikan, wahai para jamaah yang belum paham banyak hal tentang agama. Dan realitanya memang demikian. Sebagai bagian dari peringatan untuk mereka agar perhatian dengan nasihat ini. Artinya ini menunjukkan bahwa mengganggu sesama muslim, menyakiti hati sama muslim, itu bagian dari perbuatan yang menurunkan derajat iman. Makanya disebut oleh Nabi SAW, walam yufdil imanu ila qalbih. Sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. Berarti ketika dia melakukan pelanggaran terhadap nasihat ini, bukti imannya masih banyak yang cacat. Ada yang bermasalah dengan imannya. Sebab seorang mukmin, dia menyadari nanti akan ada apa? Hisab. Dan hisab Allah tidak ada yang luput sama sekali. Semuanya akan dihisab oleh Allah. Termasuk ketika dia mendolimi orang lain. Sehingga ketika orang itu mendolimi orang lain, ketika menyakiti hati orang lain, hakikatnya keyakinan dia terhadap hari akhir melemah. Sehingga dia berani untuk melakukan perbuatan yang merugikan dirinya di hari akhir. Padahal nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tu'dzul muslimin. Janganlah menyakiti kaum muslimin. Menyakiti kaum muslimin bisa dengan banyak hal. Baik dengan lisan, dengan tulisan, dipasang di Facebook, lalu disebarkan di mana-mana. Bagian dari menyakiti kaum muslimin. Bisa juga dengan kalimat-kalimat celaan kepada kaum muslimin, baik di tempat sepi maupun di depan umum. Ini juga masuk menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan mencela mereka. Dan mencela kaum muslimin perbuatan kefasikan. Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan. Dan membunuh orang muslim itu kekufuran. Kalau ada orang yang menghina orang lain di depan umum atau di tempat yang sepi, maka ini perbuatan kefasikan. Orang itu adalah orang yang fasik. Wala tattabi'u auratihim. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain, kepo dengan kesalahan orang lain, perbuatan yang sangat tercela
padahal dia tidak diciptakan oleh Allah untuk menjadi malaikat pencatat amal. Ada di antara kita yang jadi malaikat pencatat amal? Tidak ada. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi malaikat pencatat amal. Maka terkait kesalahan orang lain yang menjadi kepentingan kita hanya kesalahan yang nampak. Bukan kesalahan yang tersembunyi. Kalau kesalahan yang tersembunyi, kita nggak punya urusan. Tapi kalau kesalahan yang nampak, kelihatan, kita punya urusan. Apa urusan kita? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kepentingan kita adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Sementara untuk kesalahan yang tidak nampak, yang tidak kita ketahui, kita tidak punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena kita nggak tahu. Dan kita tidak boleh untuk tajassus. Kita tidak boleh untuk memata-matai. Suatu ketika, ada orang yang tercium bau khamr dari rumahnya. Tercium bau khamr dari rumahnya. Lalu dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud diminta untuk mengingkari orang itu. Lalu beliau mengatakan, Allah tidak memerintahkan kita untuk tajassus. Tercium bau khamr belum tentu minum khamr. Dan belum tentu menyimpan khamr. Bisa jadi disiram khamr sama orang lain. Sehingga ketika kita tidak tahu bukti bahwasanya yang bersangkutan minum khamr, kita tidak boleh tajassus. Paham di sini? Karena itu terkait kemaksiatan yang wajib kita ingkari adalah kemaksiatan yang dilakukan secara zahir. Si A terlihat melakukan perbuatan maksiat. Kamu maksiat, nggak boleh, tinggalkan. Kemaksiatan zahir. Tapi kalau kemaksiatan yang tersembunyi, tidak zahir, orang lain nggak kelihatan, terlarang bagi kita untuk melakukan tatabbu auratil muslim. Untuk mencari-cari aurat kaum muslimin. Kepo banget dengan status di Facebook. Kemudian kepo dengan apa misalnya, kalau WA itu namanya apa? Ya, status juga ya. Story WA-nya. Model-model seperti ini. Urusan kamu dengan dia apa? Saya mau melamarnya. Kalau itu beda ya. Nah. Tapi kalau Anda nggak punya kepentingan dengan dia, Anda tidak ada kepentingan dengan orang ini, kepo ini nggak ada manfaatnya. Dan dilarang dalam agama, karena siapa yang melakukan tatabbu terhadap aurat seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan mempermalukannya meskipun dia bersembunyi di rumahnya. Karena itu ada saatnya ketika ada orang yang terlalu hobi nyari-nyari kesalahan orang, terus dikait-kaitkan, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya, dihubung-hubungkan. Ada saatnya dia nanti akan dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Wa man tatabba'allahu auratahu. Dan siapa yang Allah permalukan auratnya, yafdahu walau fi jawfi rahli. Allah akan cari auratnya dan Allah akan mempermalukan dia meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Baik. Kemudian penulis menyebutkan sanad dari hadis dan berkata, hadis ini sahih alhamdulillah, dan hadisnya terdapat larangan menyakiti kaum muslimin, mencela mereka dan mencari aib mereka. Kita membahas buku apa? Tauhid. Tapi penulis menyebutkan hadis tentang apa? Adab. Apa hubungannya? Karena bagian dari bukti kesempurnaan tauhid seseorang, dia memiliki adab pergaulan yang baik dengan sesama. Jangan sampai kita jadi orang dosa. Bagi teman-teman yang sudah ngaji itu yang penting tidak syirik. Wah, itu bahaya. Utang nggak bayar, nggak apa-apa. Yang penting tidak syirik dan bid'ah. Masya Allah. Suka mencela orang, menghina orang. Yang penting kan tidak syirik dan bid'ah. Subhanallah. Kamu apa nggak sadar? Kalau nanti akan ada hisab. Dan Allah pasti akan mengadili setiap kedzaliman. Meskipun pelakunya melupakannya. Dan ketika kita berbuat dolim, sering sekali kita melupakan. Konco dewe serapopo selali. Itu jangan biyen.
menurut pelaku dia terlalu husnudzon. Husnudzon kepada dirinya dan husnudzon kepada temannya yang dia zalimi. Padahal dia nggak tahu, bisa jadi dia menyimpan sakit hati yang tidak berani dia utarakan. Dia diam saja. Menyimpan sakit hati yang tidak berani dia utarakan, dia diam saja. Nanti akan dibongkar di hari akhir. Yauma tublas sarair. Pada hari di mana semua rahasia akan ditampakkan. Maka waspada dan hati-hati dengan yang namanya kezaliman, sebab Allah tidak akan pernah melupakannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Intinya jangan sampai punya prinsip tadi ya. Dosa itu yang penting tidak syirik, tidak bid'ah. Salah besar. Ada banyak sekali dosa besar yang jika dilakukan oleh pelakunya, meskipun itu dibawa kesyirikan dan bid'ah, yaitu dosa kezaliman, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan membaca tentang macam-macam negeri dan penduduknya. Macam-macam negeri dan penduduknya. Negeri ada 3. 1 negeri dunia, 2 negeri barzah, 3 negeri akhirat. Di masing-masing negeri ini manusia terbagi ke dalam 3 jenis. Dan setiap jenisnya terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Yaitu 1 orang-orang beriman terbagi lagi menjadi 2. 2 orang-orang munafik terbagi lagi menjadi 2. 3 orang-orang kafir terbagi lagi menjadi 2. 1 orang-orang beriman terbagi menjadi 2. A. Orang-orang yang terdahulu itulah al-muqarrabun. B. Golongan kanan itulah al-abror. 2. Kemunafikan. Kemunafikan terbagi menjadi 2, yakni i'tiqadi berkaitan dengan keyakinan dan amali berkaitan dengan amalan. Boleh juga engkau katakan kemunafikan akbar, kemunafikan yang besar, dan asghar, kemunafikan kecil. Boleh juga engkau katakan kemunafikan yang mengeluarkan dari agama, B, atau kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari agama. Boleh juga engkau katakan kemunafikan yang merupakan kekufuran dan kemunafikan yang terkait amal. Adapun kemunafikan berkaitan dengan keyakinan, itulah kemunafikan besar yang mengeluarkan dari agama dan merupakan kekufuran, yaitu pelakunya menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran. Nah, alam itu ada 3. Alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Disebut juga dengan negeri. Negeri dunia, negeri barzah, dan negeri akhirat. Apa yang dimaksud dengan barzah? Barzah artinya apa, Pak? Pemisah. Barzah artinya pemisah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ar-Rahman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah yang mempertemukan 2 laut yang berbeda. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara 2 laut itu ada barzakh. Artinya apa? Pembatas, pemisah. La yabghiyan. Sehingga antara satu dengan yang lain tidak bisa saling menyatu. Meskipun dia mepet. Padahal ini bukan benda padat. Ini air. Dan air ini tidak di tempat yang stabil, tapi penuh dengan ombak. Namun Masya Allah, dengan kuasa Allah, ada barzah yang la yabghiyan. Dan itu disaksikan dengan kasat mata oleh manusia. Ada banyak videonya, bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ilmuwan ada yang membuat analisis ya. Dia ngambil air di sebelah kanan dan di sebelah kiri, terus dicampur. Setelah itu dituang. Ternyata balik lagi. Sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Dan alam kubur disebut dengan alam barzah.
Karena dia adalah pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai terjadinya kiamat, yaitu alam kubur. Dan di alam barzakh ini manusia bisa mendapatkan nikmat dan juga bisa mendapatkan azab sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena dia alam yang berbeda, maka tidak bisa diindra oleh manusia. Sehingga manusia nggak bisa mengetahui orang yang berada di kuburan itu ketika dapat nikmat, rasanya kayak gimana. Meskipun jasadnya ada di kuburan, andaikan orang dimakamkan ya. Ini ulama kibar, orangnya soleh. Kemudian nggak pernah punya permusuhan dengan orang lain. Pokoknya orang yang 80% baik. Kita yakin dia ini waliullah misalnya. Lalu dimakamkan di kaca. Dimakamkan di kaca, kemudian bisa kelihatan dari luar. Dan mau dilihat, seperti apa sih kondisi yang akan diberikan oleh Allah untuk orang ini. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang dan seterusnya. Ingin disaksikan. Bisa nggak kira-kira Pak? Nggak bisa. Sebaliknya ketika ada orang yang mati dalam kondisi kafir. Lalu dia dimakamkan di kaca. Kemudian mau disaksikan. Kayak gimana siksaan yang akan dialami oleh orang ini. Apakah nanti mayatnya bergetar-getar? Terus bagaimana gosongnya mayat ini mau disaksikan? Bisa jadi nggak kelihatan. Kok diam saja, nggak ada respon apapun. Karena yang terjadi itu di alam barzah, bukan di kuburan. Maka tolong bedakan antara kuburan dengan alam kubur. Yang kita lihat itu kuburan dan bukan alam kubur. Karena itu, kalaupun ada makam yang ambrol, atau ada makam yang hanyut dan seterusnya, kita tidak boleh mengkaitkan dengan amal pelakunya, karena bisa jadi itu hanya fenomena alam. Ya, makam ambrol berarti misalnya apa? Tanahnya mempes. Itu hanya fenomena alam dan bukan berkaitan dengan masalah kondisi si mayit. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam kubur. Paham di sini? Baik. Kuburannya ambrol, wah, disiksa iki wong tuamu. Wah, jangan kayak gitu ya. Anda belum bisa memastikan. Dari mana Anda tahu kalau kuburan ambrol orangnya disiksa? Kita tidak tahu. Baik. Dan di masing negeri ini, di masing alam ini terbagi menjadi 3 jenis. Dan setiap jenisnya terbagi lagi. Yang pertama, ada orang mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga kafir. Dari dulu sampai sekarang selalu ada seperti itu. Mukmin, munafik, kafir. Yang mukmin bertingkat, ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat. Dan itu Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Di surat At-Taubah. Ada mukmin yang imannya lemah, dan ada mukmin yang imannya kuat. Orang munafik juga seperti itu, bertingkat. Ada yang munafiknya sangat parah, ada yang munafiknya lebih ringan. Orang kafir juga sama. Ya? Sehingga di 3 kelompok ini mereka bertingkat. Kemudian yang pertama, orang yang beriman terbagi menjadi 2. Orang-orang yang terdahulu, itulah al-muqarrabun. Terdahulu artinya dia terdepan dalam melakukan kebaikan. Siapa contohnya Pak? Para nabi, para sahabat, as-siddiqun, as-syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka terdepan dalam kebaikan. Kemudian yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan. Itulah al-abrar, orang yang kebaikannya lebih dominan dibandingkan keburukannya. Dan sebenarnya ada yang ketiga, yaitu zalim. Zalimun, orang yang zalim li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri.
Bisa ditambahkan yang C, orang yang berbuat zalim. Itulah mukmin di mana keburukannya lebih dominan dibandingkan kebaikannya. Allah sebutkan 3 jenis ini di surat Fatir ayat 32. 3 jenis manusia ini Allah sebutkan di surat Fatir ayat 32. Tsumma awrafnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran. Alladzina astafaina min ibadina, kepada para hambaku yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada yang orang yang zalim. Dia menzalimi dirinya sendiri. Artinya maksiatnya lebih dominan dibandingkan ketaatannya. Wa minhum muqtasid, dan ada orang yang pertengahan, di mana ketaatannya banyak, maksiatnya juga banyak. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan yang besar. Baik. Kita juga bertingkat demikian. Di antara kita ada yang ketaatannya lebih dominan dibandingkan maksiatnya. Ada yang maksiat dan taatnya kurang lebih sama, dan ada yang maksiatnya lebih dominan dibandingkan ketaatannya. Muslim hanya terbagi menjadi 3 ini. Muslim hanya terbagi menjadi 3 ini. Selanjutnya, munafik. Kemunafikan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, ada di buku ya. Dan yang kedua, nifaq amali. Kemunafikan yang bentuknya amal. Apa contohnya nifaq i'tiqadi? Kemunafikan yang bentuknya keyakinan. Contohnya adalah orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia menampakkan keimanan, menampakkan Islam, tapi batinnya membenci Islam. Batinnya benci Islam. Sehingga permusuhan dia adalah permusuhan kepada kaum muslimin. Dan terus seperti itu. Dia selalu melancarkan permusuhan kepada kaum muslimin. Di mana ada celah sedikit untuk bisa ngantemi kaum muslimin, dia serang itu. Dan dia lebih dekat kepada orang kafir dibandingkan orang muslim. Sehingga kalau orang kafir menang, mereka bahagia. Kalau orang muslim yang menang, mereka sedih. Ini sifat orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi muncul di zaman kita. Ada orang yang dia menampakkan identitas sebagai muslim, tapi benci banget sama ajaran Islam. Sama kaum muslimin benci. Dia ngincar tokoh-tokohnya. Sehingga ceramah-ceramah lama diangkat lagi. Ya. Digoreng. Dicari kira-kira mana yang bisa membuat da'i ini hilang di peredaran. Niat jahat dari awal. Dia ngaji, Pak. Untuk nyari itu, saya yakin, dia itu nonton YouTube, nonton video itu, didengarkan itu. Didengarkan. Dia dengerin kan? Kemudian video itu berapa jam? 1,5 jam. Sabar dia dengerin. Didengerin, sudah. Nemu ini, temuan, potong. Dengerin lagi, temuan, potong. Subhanallah. Orang munafik di zaman Nabi SAW juga sama. Dia dengerin itu. Mendengarkan khutbah Nabi SAW, mendengarkan ceramah beliau, Al-Quran didengarkan. Tapi hatinya terkunci. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka enggak bisa mentadaburi Al-Quran? Ataukah memang hatinya itu sudah terkunci? Dan memang
dia mendengarkan sambil ada kebencian dalam hatinya. Sehingga orang kalau seperti ini, apa yang dia dengar nggak bisa dia yakini. Maka tidak semua yang kita dengar masuk dalam batin. Paham ya? Tidak semua yang kita dengar masuk ke dalam hati. Meskipun ada sebagian orang yang pada awalnya dia mendengar untuk niat jahat. Dia datang untuk jadi mata-mata. Duduk dalam forum kajian. Dia dengarkan Ustadz bicara. Tapi maksudnya jahat. Pengen nyari celah kira-kira bagian mana yang bisa diangkat untuk digoreng. Jadi nyari-nyari kesalahan penceramah. Tapi karena terlalu sering, akhirnya jadi sadar. Terus dia ngikuti sang ustaz. Itu juga banyak. Makanya, walhamdulillah, kajian Ahlus Sunnah ini adalah kajian yang berisi tentang kebenaran. Buktinya disampaikan secara terbuka, siapapun bisa menyaksikan. Inilah yang kami pahami. Kalau nggak setuju silahkan, itu urusan pribadi. Tapi kalau ada niat jahat, nanti dia berurusan dengan pembicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau yang disampaikan itu kesesatan, tidak mungkin terbuka. Kalau yang disampaikan itu penyimpangan, tidak mungkin itu disampaikan terbuka. Pasti disampaikan secara tertutup. Sebagaimana perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengatakan, kalau kalian melihat ada beberapa orang, idza ra'aitar rajula yatanajawna fi dinihim dunal 'ammah fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah. Kalau kalian melihat sekelompok orang, idza ra'aital ummah, kalau kalian melihat sekelompok orang yang mereka membicarakan masalah agama tapi diam-diam, dunal 'ammah, masyarakat yang lain enggak boleh ngikut. Tertutup Pak ya. Sehingga mau ngikut itu dilarang. Nanti mestinya dipel. Insyaallah. Fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah. Sadari kalau dia sedang mengajarkan kesesatan. Karena tidak mungkin kesesatan itu disampaikan secara terbuka. Tidak berani dia. Tidak berani dia. Kesesatan itu pasti disampaikan secara tertutup, sembunyi-sembunyi. Sebab naluri manusia menolaknya. Sebab fitrah manusia menolaknya. Dulu Mu'tazilah pertama kali ketika mempengaruhi Baghdad, itu disampaikan sembunyi-sembunyi. Sampai pun ketika kerajaan itu terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, Raja Al-Ma'mun itu nggak berani menyampaikan ke umum. Kenapa? Akidah Mu'tazilah ini dikenal sesat. Sampai suatu ketika, sebelum zaman Imam Ahmad dikasih hukuman, ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Harun. Beliau punya jamaah banyak sekali. Punya banyak jamaah banyak. Dan beliau ulama sangat senior. Sudah tua ya. Jamaahnya banyak sekali. Lalu Al-Ma'mun berencana, akan saya wajibkan kepada seluruh kaum umat Islam untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka sebelum mewajibkan itu, Al-Ma'mun mengutus seseorang, tolong temui Syekh Yazid bin Harun. Sampaikan kepada Yazid bin Harun bahwa Khalifah Al-Ma'mun akan mewajibkan masyarakat untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Disampaikanlah. Jadi sebelum dia sampaikan, itu ngukur kira-kira ini nanti diterima atau tidak. Datang ini utusan ke Yazid bin Harun. Disampaikan kepada Yazid bin Harun. Khalifah Ma'mun mau memerintahkan seluruh masyarakat harus mengatakan Al-Quran makhluk. Yazid langsung mengatakan, kadzabta, kamu pasti dusta. Tidak mungkin Khalifah ngomong seperti itu. Ya? Tapi orang ini nggak boleh bantah. Pokoknya dia hanya ingin melihat bagaimana respon Yazid bin Harun. Balik lagi ke kerajaan, menyampaikan. Yazid bin Harun mengatakan seperti ini. Kalau begitu saya nggak berani. Al-Ma'mun tuh nggak berani. Padahal dia khalifah. Ditunggu sampai akhirnya Yazid bin Harun meninggal dunia.
Setelah Yazid bin Harun meninggal dunia, barulah dia mengumumkan secara terang-terangan, siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, akan dibunuh. Itu nunggu matinya Yazid bin. Kenapa nunggu matinya Yazid bin Harun? Karena beliau ulama kibar, disegani masyarakat, sekali ngomong, dipercaya semua orang. Sehingga raja aja nggak berani. Khalifah itu nggak berani. Itu contoh, kebatilan itu datang dengan menyelinap-nyelinap. Padahal itu kebatilan sudah ada di tangan sang raja. Sudah ada di tangan penguasa. Dia itu sampaikan diam-diam. Sehingga kalau ada orang yang punya akidah menyimpang, tidak mungkin itu disampaikan terang-terangan. Misalnya orang punya akidah sosialis, kemudian Islam kiri, itu tidak berani Pak dia sampaikan terang-terang, tidak berani. Meskipun bisa jadi dia berada di tangan pemerintah. Karena yang namanya kebatilan itu nggak berani dibuka di depan umum. Tapi pelan-pelan dia. Serong kanan, serong kiri, kira-kira celah mana yang bisa dipengaruhi. Sudah, sekarang kita para ulama ahlu sunnah, para asatidah ahlu sunnah, mereka menyampaikan itu di mimbar, di forum kajian umum. Dan kita kan nggak pakai batasan ya. Bahkan kajian ini di broadcast. Siapapun silahkan untuk turut hadir di broadcast. Artinya yang kita sampaikan ini adalah pendapat kami. Silahkan Anda nilai. Silahkan dinilai. Kalau itu kebatilan, tidak mungkin berani disampaikan depan umum, tidak mungkin. Kebatilan tidak akan disampaikan di mimbar. Kecuali kalau masyarakatnya sudah familiar dengan kebatilan itu. Namun kalau kebenaran, dia akan sampaikan di mimbar. Dia sampaikan di muka umum. Baik. Makanya munafik i'tiqadi ini dia menyimpan kebencian kepada kaum muslimin meskipun di permukaan dia ngaku muslim. Yang kedua adalah munafik amali, berkaitan dengan amalan. Berkaitan dengan amalan artinya perbuatannya menunjukkan kemunafikan meskipun pelakunya belum tentu munafik. Contoh munafik amali apa? Disebutkan oleh penulis di halaman 87. Kalau bicara dusta, kalau janji suka mengingkari, dan seterusnya. Bisa juga kita bagi munafik menjadi dua. Munafik akbar dan munafik asghar. Munafik akbar adalah munafik i'tiqadi yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan munafik asghar adalah munafik amali yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bisa juga kita bagi ada munafik yang mengeluarkan dari agama dan ada yang tidak mengeluarkan dari agama. Bisa juga kita bagi munafik yang merupakan kekufuran dan munafik yang tidak sampai kekufuran. Ini semuanya sama ya. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, munafik ada berapa? Dua, munafik akbar, munafik asghar. Apa itu munafik akbar? Munafik i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan. Dan konsekuensinya menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan Allah Ta'ala memberikan ancaman, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Munafik itu berada di keraknya neraka. Yang kedua adalah munafik asghar, yaitu munafik yang berkaitan dengan perbuatan. Contoh berbohong, mengingkari janji, kalau diberi amanah dia khianat. Ini tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian konsekuensinya tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam meskipun dia berdosa. Dan beberapa contohnya seperti yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Coba kita baca lanjutannya. Adapun kemunafikan berkaitan dengan amal, itulah kemunafikan kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Jenis ini ada beberapa bentuk, di antaranya apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia menyelisihinya, apabila dia diberi amanah dia berkhianat, apabila dia membuat perjanjian dia tidak penuhi, apabila dia berselisih dia akan berbuat zalim, dia tidak berpetik di dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah. Ini daftar kemunafikan asghar.
Nah, termasuk diantaranya, kalau dulu yang dijadikan indikator diantaranya adalah tidak hadir sholat jamaah. Dulu, di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, orang yang tidak hadir sholat jamaah, kata Ibnu Mas'ud apa? Munafikun ma'lumun nifaq. Dia ini orang yang munafik, jelas kemunafikannya. Dulu. Kalau sekarang, Masya Allah. Kalau kaidah itu dipakai di zaman sekarang, nanti banyak orang yang tertuduh. Nah, kemudian yang coba lihat yang F. F apa itu? Tidak terpetik dalam berjihad. Tidak terpetik dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah. Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW pernah bersabda, Man mata walam yaghzu, barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berjihad, walam yakhtur walam yuhaddits bihi nafsahu, dan juga tidak terpetik dalam hatinya untuk berjihad, mata ala syu'batin min nifaq, maka dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Saya ulang. Siapa yang mati dan tidak pernah berjihad dan tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk berjihad, maka dia mati dengan membawa cabang kemunafikan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan munafik di sini munafik asghar. Tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Alhamdulillah, kita hidup di zaman tidak ada perang, kecuali di daerah tertentu. Sifatnya lokal. Tidak seperti dulu ya. Sehingga kita bisa beraktivitas. Untuk aktivitas-aktivitas yang positif. Kita tidak berjihad. Jika kondisi ini sampai mati terjadi pada diri kita, tinggal satu poin lagi yang harus ada dalam hati. Apa itu? Punya keinginan, tekad, niat. Andaikan nanti ada jihad yang memenuhi kriteria syar'i, saya akan ikut. Tapi kalau dalam hatinya saja nggak ada perasaan seperti ini, maka masuk dalam kategori apa? Mati membawa kemunafikan. Berarti dia adalah pengecut. Tidak ada niat dalam hatinya untuk keinginan jihad. Ketika ada jihad yang syar'i, kita bicara jihad yang syar'i, maka dia mati dalam kondisi membawa cabang kemunafikan. Sehingga dalam hati kita harus punya niat. Kalau sekiranya ada jihad syar'i, saya tidak akan mundur, siap untuk ikut bergabung. Tayyib. Meskipun bukan berarti kita mengharapkan perang, ya. Tapi andaikan ada, kita siap untuk ikut bergabung. Karena ini bagian dari ciri seorang mukmin. Hadis sahih riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Kemudian orang-orang munafik terbagi menjadi dua, yakni munafik yang murni dan munafik yang memiliki sebagian cabang kemunafikan. Munafik murni itu 100% munafik. Munafikun khullas kalau dalam bahasa Arabnya. Munafik khullas artinya 100% munafik. Nggak bisa diragukan lagi kalau dia munafik. Yang kedua, orang munafik namun tidak sampai 100%. Dia memiliki sebagian cabang kemunafikan tapi tidak 100%. Nah, munafik murni ini yang kafir. Munafik khullas. Munafikun khullas. Munafik 100%. Sedangkan untuk munafik jenis yang kedua, dia mati dalam keadaan membawa salah satu cabang kemunafikan, ini tidak sampai keluar dari Islam. Berikutnya. 3. Kekafiran. Kekafiran terbagi menjadi dua, yakni akbar, kufur besar, dan asghar, kufur kecil. Boleh juga engkau katakan kekafiran yang mengeluarkan dari agama dan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama.
Adapun kufur akbar itulah yang mengeluarkan dari agama. Jenisnya ada beberapa, yakni kufur takzib. Banyak sekali ya. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Di sini penulis menyebutkan sampai huruf ki. Ki itu berapa berarti? 17. Ya? Ki. Dari A, B, C sampai Q. 17 ya. 17. Betul? Baik. Ada 17 jenis kekufuran. Kalau kita nggak tahu, bisa jadi pernah ngicipi tapi nggak terasa ya. Maka perlu untuk kita kenal dan insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair atas kajiannya Ustaz. Kita memasuki tanya jawab. Yang pertama, bismillah, tanya Ustaz. Bolehkah mendiamkan orang yang sudah menzolimi saya dengan menyerahkan kepada Allah? Batin saya bilang, besok tak tagih di akhirat. Apakah ini termasuk dendam? Hal ini saya diamkan karena sudah bertahun-tahun saya ingatkan tentang hutangnya. Tetapi yang terjadi, orang tersebut justru menyakiti dengan lisan dan sikapnya. Sehingga saya menghentikan untuk menagih. Sambil bilang, saya tidak akan jatuh miskin karena hutangmu yang tidak dibayar. Karena hutang yang kau tidak bayar, kemudian biarkan Allah yang hisab. Karena secara kasat mata, orang yang berhutang tersebut kondisinya mampu atau tidak miskin. Nah. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain boleh didoakan keburukan di hadapannya. Ada perkataan seorang ulama. Siapa namanya? Ada di buku beliau mengatakan begini. Tidak ada manusia yang lebih aku segani melebihi orang yang aku zalimi. Li'annahu laisa nasirun illallah. Li'annahu laisa lahu nasirun illallah. Karena tidak ada penolong baginya kecuali Allah. Sehingga jika yang membantunya, yang menolongnya adalah Allah, lalu setelah didolimi orang ini angkat tangan. Orang ini angkat tangan. Dilihat oleh orang yang mendoliminya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolongnya. Kira-kira gimana? Orang yang punya iman kepada Allah, dia akan takut. Orang yang punya iman kepada Allah, dia akan takut. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, ittaqu da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Masya Allah. Sehingga ketika dia berdoa, doanya sangat mustajab. Apalagi ketika yang didoakan adalah orang yang mendoliminya. Maka doa itu akan menjadi doa yang sangat mustajab. Maka hati-hati ya dengan mendolimi orang lain. Begitu didolimi, dia langsung angkat tangan, ya Allah. Kemudian dia sampaikan keluhannya. Saya adalah hambamu yang lemah dan saya didolimi oleh makhlukmu yang lain. Lalu dia mengucapkan, saya minta kepadamu ya Allah, tinggal Bapak mau celaka di mana, dunia apa akhirat? Ini saya baru menyusun doanya ini. Karena orang yang zalim boleh untuk didoakan keburukan ketika di dunia. Namun kalau dia minta maaf, dan itu dilakukan secara tulus, serta dia sudah mengembalikan apa yang menjadi tanggungannya, maka wajib bagi kita untuk memaafkan. Kalau sudah mengembalikan apa yang menjadi tanggungannya, maka kita harus memaafkan. Karena itu kondisi orang berbuat zalim ada dua. Pertama, dia bertahan dalam kezalimannya. Anda boleh untuk menghindarinya dan memasrahkan dirinya kepada Allah. Atau yang kedua, dia minta maaf, dan kalau dia minta maaf dan sudah menunaikan tanggung jawabnya, maka kita harus memaafkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Ustaz, sekarang yang kedua, agak sedikit dari tema berbeda. Bagaimana sikap suami jika istri sedang bertengkar dengan saudaranya?
dan seolah istri saya disalahkan, padahal yang salah kakaknya. Kebetulan istri saya ini berjauhan dengan saya karena saya kerja di luar kota, dan qadarullah istri habis melahirkan, jadi terpaksa tinggal bersama orang tuanya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Bagaimana sikap seorang suami? Anda masalahnya di jauh. Kalau Anda pulang, itu insya Allah lebih membantu. Yang bisa kami sarankan, silahkan lapor ke orang tua jika memang orang tua masih ada. Sehingga nanti yang mengadili adalah orang tua, yang memutuskan orang tua, agar ketegangan itu tidak semakin berlanjut. Sehingga istri Anda sampaikan, ya wadul aja ke ibu atau ke bapak biar menengahi masalah ini. Kalau ternyata tidak ada respon, ya sudahlah, pasrahkan kepada Allah biar tidak jadi masalah yang berlarut-larut. Namun kalau kerugian dari pertengkaran itu tidak terlalu besar, hal-hal yang ringan, Anda relakan saja daripada pecah silaturahmi. Karena kalau putus silaturahmi itu lebih berbahaya daripada hanya sebatas hal sepele. Anda rugi berapa? Berapa ruginya? 50.000. Mana perlu? Silaturahmi dengan 50.000, Masya Allah. Padahal Anda kalau berkunjung ketika silaturahmi dikasih 100.000. Mana bati 50.000 kan? Udahlah rugi 50.000 nggak apa-apa, tapi yang penting tetap bisa akur. Akur itu penting ya dalam hubungan keluarga, karena silaturahmi, menjaga silaturahmi termasuk wajib untuk dilakukan. Nah, berikutnya Ustaz, bagaimana menghadapi atau bersikap pada sesama muslim yang berbeda manhaj, baik di keluarga maupun di lingkungan kita? Masya Allah. Bagaimana menghadapi kawan atau salah satu anggota keluarga yang beda manhaj? Ada tingkatan yang harus Anda perhatikan. Pertama, tingkatan terkait yang bersangkutan, dan yang kedua tingkatan terkait posisi Anda. Untuk tingkatan yang bersangkutan, jika perbedaan manhaj itu tidak terlalu parah, misalnya dia, kalau yang parah misalnya Syiah atau Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah, itu parah. Tapi kalau tidak terlalu parah, dia punya pelanggaran, tapi di poin-poin tertentu saja. Berarti dia masih punya hak saudara sebagai seorang muslim, dan bisa jadi dia punya penyimpangan tertentu. Penyimpangan itu nanti kita selesaikan di belakang, tapi dia punya hak saudara sebagai muslim. Yang kedua, melihat posisi Anda. Apakah Anda punya hujah yang kuat untuk mengingatkannya? Sejauh mana Anda memahami penyimpangannya dan kemampuan Anda dalam berdialog dengan dia? Kalau kemudian semua poin itu Anda miliki, saya paham penyimpangannya dan saya bisa berdialog dengan dia dan seterusnya, silakan Anda lakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak dia untuk diskusi, menyelesaikan penyimpangan yang dia miliki. Mungkin dia juga menilai Anda orang yang menyimpang, sebagaimana Anda menilai dia orang yang menyimpang. Lalu didiskusikan. Dan nanti akan kelihatan siapa yang lebih dekat kepada hujjah, yang lebih dekat kepada dalil. Tapi kalau Anda nggak ngerti, wah saya nggak tahu, cuman katanya-katanya, maka jangan buka diskusi. Udah ditekuk-tekuk malah. Ketika seorang muslim ahlussunnah, dia hendak ngajak debat, persiapannya harus matang. Tidak boleh kebenaran nampak kalah dalam perdebatan. Pilihannya dua, jangan debat atau debat tapi menang. Tidak boleh nampak kalah. Karena teori debat itu sebagaimana jihad. Dalam jihad, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Yang pertama, kaum muslimin ketika berangkat pasti menang. Atau yang kedua, mundur dulu untuk menyusun kekuatan, biar tidak nampak kalah. Tapi kalau diserang itu beda lagi. Sehingga bedakan antara posisi diserang, Anda bentengi diri,
dengan posisi ketika menyerang. Nah, itu ada pertimbangan kebenaran jangan sampai nampak kalah. Sehingga kalau Anda belum siap dengan amunisi, jangan maju. Dipahami ya insyaallah? Baik. Makanya sebelum berdiskusi dengan yang bersangkutan, misalnya, saudara Anda adalah tokoh di tempat itu. Sementara Anda baru saja ngaji, yang mungkin belum banyak tahu tentang latar belakang akidahnya. Dan belum banyak paham dalil. Lalu ketika Anda melayaninya, mungkin malah kita terpengaruh. Maka sebaiknya ditahan dulu, belajar dulu sampai cukup, nah baru nanti bisa mengajak beliau berdiskusi. Wallahu a'lam. Ini terakhir Ustaz. Bagaimana menghadapi adik-adik yang memblokir saya karena tidak sepaham soal pembagian warisan yang sesuai sunnah? Memblokir? Memblokir saya karena membagi warisan sesuai sunnah. Bagaimana dengan saudara yang memblokir Anda? Ya, karena membagi warisan yang sesuai sunnah. Laki-laki atau perempuan yang penanya? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kalau posisi Anda adalah laki-laki atau orang yang punya hak lebih banyak, lalu Anda ketika membagi waris itu, Anda sesuaikan dengan dalil, tapi ditolak. Kemudian dibagi oleh mereka, sehingga Anda dapat hak lebih sedikit. Harusnya dapat 2 dikasih 1. Sudah? Di posisi ini Anda apa? Dapat hak lebih sedikit. Berarti kan tidak ada bentuk kedzaliman kepada yang lain. Jika Anda tidak rela, mereka nanggung dosa. Tapi kalau Anda rela, ya sudahlah, daripada nanti pecah dalam anggota keluarga, tak lepas saja. 1 ini tetap saya terima dan saya ridho. Kalaupun hak saya dibagi ke saudara-saudara saya, insya Allah Anda sudah tidak berurusan dengan mereka. Tapi kalau Anda di posisi sebagai orang yang dapat lebih banyak, misalnya perempuan, seharusnya dapat 1 dikasih 2, atau dikasih sama dengan yang laki-laki. Berarti ada hak orang lain yang nyangkut di tempat Anda. Kewajiban Anda mengembalikan. Saya nggak mau menerima ini, karena ini tidak sesuai dengan ajaran dalam agamaku, tak kembalikan. Silahkan nanti dibagikan kepada yang berhak. Paham di sini? Karena warisan itu ketentuannya Allah yang bagi. Begitu pemiliknya mati, otomatis harta itu jadi milik ahli waris. Selanjutnya pembagiannya Allah yang tentukan. Nah, setelah Allah tentukan, mereka masing-masing dapat, lalu saling ridho, kamu tak kasih, kamu tak kasih. Itu dikembalikan kepada kerelaan masing-masing ahli waris. Paham di sini? Sehingga ketika ahli waris menyatakan ridho, adalah tak kembalikan aja, ini kamu tak kasih, nih jatah saya tak kasihkan ke kamu. Tidak masalah. Karena itu sudah menjadi haknya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.